bagi mahasiswa, para pelajar yang ingin membuat makalah atau skripsi, misalnya laporan, atau dalam rangka seminar yang membutuhkan data-data strategis, itu dapat diperoleh lewat bps.go.id ya. .go.id. Ya, ini adalah beranda bps.go.id milik Badan Pusat Statistik. Jadi di beranda ini macam-macam bisa dilihat, ada berita ya, berita-berita tentang kegiatan Badan Pusat Statistik. Terus ada juga tentang kegiatan-kegiatan statistik. Misalnya ada kegiatan lain yang berhubungan dengan statistik, gitu. Itu bisa diperoleh di website milik Badan Pusat Statistik, gitu. Bagi yang ingin memperoleh publikasi juga ada. Ini ada menu untuk publikasi. Bisa kita cari jadi publikasi. Jadi yang sudah familiar dengan Badan Pusat Statistik itu biasanya mengambil data sumber dari publikasi, gitu. Bisa. Tapi kalau kita mau yang langsung spesifik, itu juga bisa, gitu. Di bagian kiri di sini ini jadi data strategis Badan Pusat Statistik itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, gitu ya. Ini kelompok yang pertama adalah data yang berhubungan dengan sosial dan kependudukan. Nah, kelompok yang kedua ini adalah data yang berhubungan dengan ekonomi dan perdagangan. Terus data yang ketiga, kelompok yang ketiga itu berhubungan dengan pertanian dan pertambangan. Jadi kalau biasa adik-adik SMA gitu misalnya mau tulis tentang masalah sosial misalnya ya, tentang sosial atau tentang lingkungan hidup begitu, atau juga tentang perumahan, bisa pemerintahan, itu ada hal-hal yang bisa kita peroleh dari sini. Misalnya ya, kita masuk ke data tentang sosial budaya. Jadi di data sosial budaya ini ada banyak indikator yang bisa diperoleh. Misalnya ya, ini contoh aja. Misalnya adik-adik ingin menulis tentang dampak bencana gitu. Dampak bencana dari 2013 sampai 2019. Itu bisa kita lihat di sini. Ini ada tabel berjudul jumlah korban meninggal, hilang dan terluka terkena dampak bencana dari tahun 2013 sampai 2019. Bisa langsung diklik saja gitu. Ya. Dan di sini ya. Ini misalnya ya, ini data jumlah korban. Jadi yang meninggal dan hilang akibat dampak bencana di Indonesia itu tahun 2019 itu meninggal dan hilang itu 492, 2018 5.248, 2017 itu 440. Dengan data ini berarti bisa diketahui bahwa dampak bencana terbesar di Indonesia itu ada pada tahun 2018. Yang terluka juga demikian. 2019 3.362, sedangkan di 2018 tinggi yaitu 21.000. Yang mengungsi banyak gitu yang mengungsi. Jadi ini indikator bahwa dari 3 tahun terakhir 2017, 18 dan 19 itu dampak bencana yang terbesar itu adalah tahun 2018 ya. Bisa kita lihat juga yang lain. Misalnya kita mau lihat tentang pertanian dan pertambangan. Kita klik, kita tinggal pilih. Bisa, ini ada tabel hortikultura, ada tabel tentang kehutanan, ada tabel tentang perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan. Ya, yang paling banyak dicari biasanya itu adalah tanaman pangan. Bisa kita klik tanaman pangan. Jadi ini ada subjek tanaman pangan. Nah, ini ada tabelnya, banyak tabelnya.
luas panen, produksi dan produktivitas menurut provinsi. Jadi kalau kita mau mengetahui luas panen, kita mau mengetahui produksi, kita mau mengetahui produktivitas padi, nah itu bisa kita lihat. Ini tabel untuk tahun 2018 dan 2019, bisa kita klik. Ya, di sini akan terbaca. Ini misalnya luas panen di Provinsi Aceh tahun 2019 itu sebesar 310.012,46 hektar. Itu luas panennya. Ini yang tinggi ya, ini Jawa Barat 1.578.835,70 hektar. Jawa Tengah 1.678.479 hektar. Terus ada Jawa Timur 1.702.426 hektar. Tuh, yang di luar Jawa itu di Sulawesi Selatan 1.010.188 hektar. Itu bisa kita lihat yang kecil-kecil, misalnya di Papua Barat cuma 7.192 hektar. Terus di Nusa Tenggara Timur 198.867 hektar. Nah, itu menyangkut data pertanian. Kalau jumlah produksi juga ada, misalnya produksi padi di Aceh tahun 2019 itu sebanyak 1.714.437 ton gitu. Itu yang terus yang terbanyak bisa kita lihat di berapa mana nih? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sebanyak 9.655.653 ton gitu. Terus urutan keduanya itu ada di Jawa Timur 9.580.933 ton ya. Kalau di Sulawesi Selatan 5.054.166 ton. Papua Barat itu ada 29.943 ton ya. Nah, sekali lagi ini adalah website milik Badan Pusat Statistik, sehingga yang ditampilkan adalah satu level di bawahnya sampai pada level provinsi. Sedangkan bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang ingin mengetahui sampai pada level kabupaten, kecamatan bahkan, itu nanti pada video berikut akan kami tunjukkan untuk bagaimana memperoleh data sampai pada level kecamatan misalnya. Jadi kalau kita mahasiswa mau nulis tentang kabupaten atau kota Makassar misalnya, untuk dia mau lihat sampai pada level desa di Kota Makassar, itu dia lihatnya nanti di website milik Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Oke, cuma ini yang bisa disampaikan pada saat ini. Terima kasih. Audio Jungle.